Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi semua. Mahasiswa Universitas Telkom Semarang dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan bahas yaitu tentang pengertian NPWP. Ketemu lagi dengan saya Pak Eka Satria Wibawa dari Prodi Komputerisasi Akuntansi D3 Universitas Telkom Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga mahasiswa dan mahasiswa semua diberi kesehatan yang berpanjang sehingga kita dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa bertemu dalam mata kuliah hari ini. Baik, tujuan perkuliahan hari ini diharapkan apa? Diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian NPWP, ya. Terus diharapkan dalam mata kuliah hari ini diharapkan mahasiswa dapat memahami kewajiban NPWP. Mungkin ada yang belum pernah mengenal NPWP atau yang sudah mengenal NPWP. Bagi warga negara yang sudah bekerja diwajibkan mempunyai namanya NPWP. Nanti kita akan bahas bersama-sama apa itu pengertian NPWP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak, ya. Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pendaftaran dilakukan atas wajib pajak apabila yang pertama memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Yang kedua, tempat mendaftar, tempat tinggal atau tempat kedudukan. Yang ketiga, pendaftaran diberikan NPWP berdasarkan ayat 1. Pengusaha yang dikenai kewajiban atau PPN dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak berdasarkan pasal ayat 2. DJP menetapkan tempat pendaftaran pelaporan usaha wajib pajak pribadi pengusaha tertentu. DJP atau Jalan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan NPWP atau NPKP secara jabatan, kewajiban pajak dimulai 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP berdasarkan pasal 4 dan 4A. Tata cara pendaftaran dan peraturan berdasarkan Menteri Keuangan ayat 5 PMK 147/03/2017. Tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan NPKP atau dalam misalnya NPWP-nya. Penghapusan jika waktu 6 bulan wajib pajak orang pribadi dan 12 bulan wajib pajak badan berdasarkan ayat 4 Yang pertama diajukan permohonan Yang kedua akan diadakan likuidasi.
Yang ketiga, akan mengadakan menghentikan kegiatannya. Yang keempat, tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Setelah pemeriksaan, harus memberikan keputusan 6 bulan setelah permohonan lengkap wajib pajak orang pribadi dan MPPKP 12 wajib pajak orang pribadi ayat 7 dan 8. Pencabutan MPWP karena jabatan berdasarkan ayat 8. Sanksi pendaftaran dan penyalahgunaan NPWP atau NPPKP berdasarkan pasal 39. Setiap orang yang dengan sengaja, yang pertama, tidak mendaftarkan dirinya untuk diberikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang ketiga, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling lambat atau singkatnya 6 bulan, ya, atau paling lamanya 6 tahun, atau denda paling sedikitnya 2 kali jumlah pajak yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dari paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar. Pidana menjadi 2 kali sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat 1 tahun, ya, sejak diselesaikannya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Melakukan tindakan di atas dalam rangka restitusi atau kompensasi pekreditan pajak dipidana penjara paling singkatnya 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau dikompensasikan atau pekreditannya yang dilakukan, dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau dikompensasikan pekreditannya yang dilakukan. Persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan undang-undang materi undang-undang PPA dan undang-undang PPN. Wanita kawin dikenai pajak terpisah jika hidup terpisah atau membuat perjanjian permisahan penghasilan dan harta. Penempatan NPWP secara jabatan
harus memperhatikan terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif. Pendaftaran bagi wajib pajak orang pribadi yang tempat usahanya lebih dari satu meliputi tempat tinggal wajib pajak dan tempat usaha. Berdasarkan Peraturan Perpajakan 147 tahun 2017. Pendaftaran wajib pajak orang pribadi ya atau warisan yang belum terbagi, badan dan bendaharawan ya. Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan yang subjektif atau objektif namun belum dilakukan penghapusan NPWP. Sertifikat elektronik atau digital sertifikat adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjektif hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Kantor virtual atau virtual office atau kantor bersama co-working space yang selanjutnya disebut kantor virtual adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh pengelola kantor virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan ya, tempat kegiatan usaha atau korespondensi secara bersama-sama oleh dua atau lebih pengusaha yang atas pemanfaatannya kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor atau service office. Kewajiban mendaftarkan diri. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktur Jenderal Pajak wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak berdasarkan pasal 2 angka 1 UU KUP. Subjektif yaitu sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPA tahun 1984 dan perubahannya. Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemungutan sesuai Undang-Undang PPA tahun 84 dan perubahannya.
Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau yang dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut di atas mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, memenuhi persyaratan perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban kepada pajaknya suaminya. Kewajiban melaporkan usaha. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai atau pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau istilahnya PKP berdasarkan pasal ayat 2 angka 2 Undang-Undang KUP. Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang KUKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak bertambahnya nilai tahun 1984 dan perubahannya tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memiliki untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak berdasarkan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang PPN. Pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan atau BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 600 juta. Keputusan Menteri Keuangan nomor 571 KMK 03/2003. Nomor pokok wajib pajak atau istilahnya NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang KUP. Terdiri dari 15 digit atau 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Contohnya ini adalah contoh NPWP, ada 01 234 567 899 000. Di sini adalah 234 sampai 99 adalah kode wajib pajak. Sedangkan 00 adalah kode KPP. Nomor pokok wajib pajak khusus untuk wajib pajak yang berstatus cabang atau orang pribadi, pengusaha tertentu atau wajib atau wanita kawin tidak terpisah harta diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, kode wajib pajak sama dengan kode wajib pajak pusat atau kode pajak domisili atau kode wajib pajak suami. Kode administrasi perpajakan 3 digit pertama merupakan kode KPP wajib pajak mendaftarkan dan 3 digit terakhir untuk menunjukkan kode urutan cabang. Jangka waktu pendaftarkan diri wajib pajak badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Saat pendirian atau saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dimulai. Setelah nanti dari wajib pajak akan mendaftarkan dirinya, kepadanya akan diberikan namanya NPWP atau istilahnya nomor pokok wajib pajak. Pekerjaan bebas, pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha bebas atau usaha apabila penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP dalam setahun, maka wajib mendaftarkan diri paling lama akhir bulan berikutnya dan akan diberikannya NPWP atau istilahnya nomor pokok wajib pajak. Ya, sebagai warga negara emang kita yang sudah mempunyai penghasilan diwajibkan itu mempunyai namanya NPWP, wajib dia ya, baik dia melakukan usaha bebas ya, baik atau dia perseorangan ataupun badan ya, dan wajib pula melaporkan hak dan kewajibannya. Contoh ya, Udin bersama rekan-rekannya bermaksud mendirikan sebuah yayasan
di bidang pendidikan. Akte pendirian dibuat di hadapan notaris pada tanggal 20 Mei 2008 dengan nama Yayasan Bakti Utama. Ya, kegiatan usaha baru benar-benar dilakukan secara aktif pada 20 November 2008. Yayasan Bakti Utama wajib mendaftarkan dirinya paling lama 1 bulan setelah usahanya mulai dijalankan. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi atau lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata mulai dilakukan. Saat usaha mulai dijalankan Yayasan Bakti Utama pada tanggal 20 Mei 2018. Yayasan Bakti Utama wajib mendaftarkan dirinya paling lambat tanggal 20 November 2008. Contoh lagi, Udin seorang bujangan, ya, TK min, artinya TK 0, tidak kawin 0, ya, tidak punya tanggungan. Mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 2018 sebagai karyawan pada sebuah perusahaan swasta nasional dengan penghasilan neto sebulan sebesar 8 juta rupiah. Karena Udin belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, maka PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dalam setahunnya adalah 54 juta. Asumsi penghasilan neto Udin tetap, ya. Maka Udin pada bulan ke-7 Juli 2018 penghasilan neto adalah 56 juta, telah melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Maka Udin wajib mendaftarkan dirinya paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, yaitu paling lambat ada akhir bulan Agustus 2018. Contoh lagi, Seno seorang bujangan adalah pengangguran. Namun Seno memiliki deposito bunga per bulannya 2 juta rupiah. Bunga tersebut mulai diperoleh sejak bulan November 2018. Atas penghasilan bunga tersebut telah dipotong PPh yang bersifat final oleh pihak bank. Maka bagaimana kewajiban NPWP-nya? Jangka waktu pelaporan usahanya berdasarkan Menteri Keuangan, wajib pajak badan orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas adalah pengusaha yang menyerahkan PKP atau JKP. Wajib melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP. Atau kalau dia mempunyai pengusaha kecil memiliki PKP atau tidak memiliki sebagai PKP yang sebagai dengan suatu bulan
dalam 1 tahun buku omset BKP dan JKP. Batasan ditentukan sebagai pengusaha kecil. Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama adalah akhir bulan berikutnya. Contoh ya, PT Bluto adalah perusahaan yang mengelola rumah makan berdasarkan perjanjian franchise ya, adalah pemilik merek ketentuan fried chicken di usia. Akte pendiriannya dibuat di hadapan notaris pada tanggal 10 Januari 2008. Ya, usaha mulai aktif dijalankan pada tanggal 1 Maret 2008 dan rumah makan mulai dibuka pada tanggal 2008. PT Bluto adalah wajib pajak badan dan wajib mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah tanggal 10 Januari 2008. PT Bluto adalah pengusaha karena dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan atau memanfaatkan barang yang tidak berwujud atau franchise dari luar daerah. Namun PT Bluto bukan pengusaha kena pajak karena yang diserahkan adalah makanan minimum atau makanan minuman di rumah makan, bukan barang kena pajak. PT Bluto tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. NPWP dan PKP jabatan berdasarkan pasal 2 angka 4 Undang-Undang KUP. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor pocok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri atau pengusaha kena pajak tidak melaporkan usahanya. Dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, ternyata orang atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kewajiban perpajakan untuk NPWP dan PKP jabatan berdasarkan pasal 2 angka 4A Undang-Undang KUP. Kewajiban perpajakan wajib pajak yang diterbitkan NPWP atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan mulai sejak wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun setelah diterbitkan nomor pokok wajib pajak atau dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak.
Misalnya terhadap wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak secara jabatan ya atau tahun 2018. Ternyata wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perpajakan perundang-undangan perpajakan yang terhitung sejak tahun 2003. Kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2003. Terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan dikenai sanksi administrasi ya berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai diterbitnya SKKB pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Tempat mendaftarkan dirinya pada kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi wajib pajak orang pribadi, tempat tinggal wajib pajak, dan tempat kegiatan usaha wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Wajib pajak badan, tempat kedudukan wajib pajak badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Bagi wajib pajak tertentu yang KPP BUMN, KPP PMA, KPP badan dan orang asing atau masa masuk bursa KPP wajib pajak besar berdasarkan keputusan nomor 67 wajib pajak 24 tahun 2005. Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak berada dalam dua atau wilayah kerja KPP, Direktur Jenderal Pajak dalam menetapkan KPP tempat tinggal pajak terdaftar. Tempat mendaftarkan diri pada kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau cabang, tempat kedudukan wajib pajak badan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Untuk kewajiban perpajakan wajib pajak PPh orang pribadi pasal 25 dan 29, PPh atau PUT atau PPN atau dan PPNBM. Untuk kewajiban perpajakan berdasarkan PPh-nya atau berdasarkan PPN dan PPNBM. Kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM dapat terutang dilakukan secara terpusat ya sentralisasi apabila memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan berdasarkan PPh pasal 21 dan pasal 26 tidak dapat dilakukan pemusatan, pemotongan, penyetoran dan melaporan pajak terutang. Bagi wajib pajak orang pribadi yang statusnya sebagai karyawan bisa melalui KPP lokasi berdasarkan KPP domisili diproses sesuai ketentuan berlakunya perpajakan. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah yang terdaftar,
KPP lokasi mengirimkan permohonan pendaftaran ke KPP domisili. NPWP diberikan oleh KPP domisili. Tempat pelaporan atau kegiatan usahanya pada kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha atau wajib pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau istilahnya PKP tertentu, KPP BUMN, KPP PMA, KPP Badan, KPP orang asing, KPP perusahaan masuk atau bursa, KPP wajib pajak besar. Kewajiban yang memiliki NPWP bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Yang dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi atau pengusaha tertentu adalah wajib pajak melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, grosir atau eceran. Ya. Barang-barang konsumsi melalui tempat usaha, gerai atau outlet yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan dan restoran. Wajib pajak orang pribadi atau pengusaha tertentu yang mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP bagi setiap usaha atau gerai di kantor pelayanan pajak wilayah kerjanya meliputi tempat gerai usaha atau disebut KPP lokasi di kantor pelayanan pajak yang kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak atau KPP domisili. Sanksi yang berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya. Yang pertama adalah administrasi. Yang kedua ada pidana. Administrasi apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri atau PKP, tidak melaporkan usahanya. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai dengan diterbitnya SPKB. Setiap orang, kalau pidana ya, dengan setiap orang yang dengan sengaja yang pertama tidak mendaftarkan dirinya untuk diberikan NPWP atau istilahnya nomor pokok wajib pajak, tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pidana pendapatan negara dipidana dengan penjara 6 bulan atau 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Baik, terima kasih dalam mata kuliah hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa kita tanya jawab melalui chat. Terima kasih dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir, yang telah masuk dalam perkuliahan saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga diberi kesehatan dan umur panjang, dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.